Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita lanjutkan kembali cerita yang ditulis oleh Dio Seta yang berjudul Pagelaran Sewu Lelembut. Nah, seperti apa perjuangan Danan dan juga Cahyo nantinya untuk menggagalkan atau mungkin menghadapi sesuatu yang disebut dengan Pagelaran Sewu Lelembut ini? Langsung saja kita simak kelanjutannya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kabut putih semakin tebal setiap kami menembus hutan-hutan lebat di hulu sungai. Suara aliran air masih terdengar, namun suara itu perlahan menghilang seiring kami melangkah. Desa itu saja sudah terpencil, tapi masih ada yang lebih tersembunyi lagi di tempat ini, ucapku. Bener Nan, hati-hati. Di semesta bara pun aku tidak sempat sampai ke tempat seperti ini, balas Cahyo. Bah Tanggir berjalan melayang di depan kami, menembus kabut dan pepohonan. Sesekali kami harus mendaki batuan besar dan menuruni jalur dekat jurang. Sudah lama sekali tidak ada yang mendatangi mereka. Dan sudah lama juga mereka tidak menerima kedatangan siapapun, ucap Mbah Tanggir. Mereka itu siapa, Mbah? Kita sudah berjalan hampir 1 jam, tapi Mbah masih belum memberitahu siapa yang akan kami datangi, protes Cahyo. Aku ceritakan pun percuma. Sebaiknya biar mereka sendiri yang menjelaskannya pada kalian. Lagi pula, mereka punya sesuatu yang mungkin berhubungan dengan pagelaran terkutuk yang akan kalian hadapi. Mbah Tanggir masih meminta kami untuk bersabar. Jalur yang kami lewati memang sulit. Bila tanpa arahan dari Mbah Tanggir, mungkin kami akan tersesat atau bahkan celaka dengan medan yang ada. Kami tiba di tempat yang tidak terlalu banyak ditumbuhi pepohonan dengan kabut semakin pekat. Samar-samar aku mendengar suara-suara yang ada di sekitar kami. Sampai akhirnya kita sampai. Mbah Tanggir berhenti dan menatap ke berbagai arah. Cahyo terlihat waspada. Sepertinya ia juga merasakan apa yang kurasa. Saat ini kami berada di tengah-tengah keramaian. Memang tak terlihat, tapi kami sadar bahwa ada sesuatu yang mengelilingi kami. Seolah menyambut kedatangan kami, kabut pun mulai menipis dan menunjukkan suasana yang benar-benar tidak biasa. Kampung Lelembut, gumam Cahyo sambil memperhatikan berbagai sosok yang beraktivitas layaknya manusia di sekitar kami. Baru sejenak kami memperhatikan keadaan sekitar, beberapa sosok sudah datang menghampiri kami. Sepertinya merekalah yang berkuasa di tempat ini. Ada 3 orang. Mereka semua memiliki gaya rambut yang cukup asing di mata kami. 3 orang pria berambut panjang, namun dikuncir cukup banyak. Sepertinya itu adalah ciri khas sukunya saat mereka hidup. Selamat datang di persinggahan sementara kami. Saya Sastro Kecik yang bertanggung jawab di tempat ini, ucap salah satu dari mereka. Saya Danan Jaya Sambara, balasku memperkenalkan diri sambil sedikit menunduk. Mendengar perkataanku, tiba-tiba mereka bertiga tersenyum senang. Mereka buru-buru mengerubungiku. Akhirnya kau sampai di sini juga, ucap Sastro Kecik. Bersamaan dengan itu, kedua temannya yang belum sempat diperkenalkan itu mengoleskan jarinya pada sebuah mangkok kecil yang berisi ramuan hitam. Tanpa persetujuanku, mereka mengoleskan ramuan itu pada wajahku begitu saja. Apa ini? Itu sambutan kami untuk kerabat dari Bisma Sambara, balas Sastro Kecik. Aku tak begitu mengerti, tapi sepertinya ramuan hitam itu bukanlah hal yang berbahaya. Siapa pemuda yang satu lagi? Tanyanya. Saya Cahyo.
Cahyo bukan Sambara, jawab Cahyo dengan hati-hati. Jadi nggak perlu dikasih item-item kayak begitu juga ya? Sial si Panjul, rupanya dia sudah mengantisipasi. Sayangnya jawaban Cahyo tidak cukup untuk menyurutkan niat orang-orang itu mengoleskan ramuan hitam. Jangan begitu. Ih, ini ramuan ini penting untuk kalian. Nih, satu lagi. Waduh, malah dapat 2. Manusia yang masuk ke kampung lelembut biasanya akan kehilangan bau manusianya dan menjadi bagian dari kami. Ramuan ini mencegah hal itu terjadi, jelas Sastro Kecik. Mendengar ucapan itu, tiba-tiba Cahyo mengambil cairan itu sendiri dan mengoleskan ke wajahnya dengan celemotan. Bilang dong dari tadi, telah dikit bisa-bisa aku jadi nggak bisa pulang, protes Cahyo sambil terus mengoleskan ramuan itu. Sekali lagi aku menertawakan tingkah Cahyo yang tidak bisa ditebak. Tapi aku memang pernah mendengar cerita tentang hal di mana jika ada manusia yang tersesat di kampung lelembut, mereka bisa tidak kembali karena menjadi bagian dari kampung itu. Tempat ini benar-benar seperti desa manusia pada umumnya. Semua beraktivitas layaknya manusia yang masih hidup. Ada yang mencuci, ada yang berjualan, dan mereka bersosialisasi layaknya warga kampung biasa. Sebenarnya ada hubungan apa bapak dengan ayah saya? Tanyaku langsung pada intinya. Sabar nak Danan, kita ngobrol di pendopo saja. Sekalian ada yang mau saya tunjukkan. Aku menoleh ke arah Mbah Tanggir dan ia memberiku isyarat untuk mengikutinya. Aku pun memilih untuk mempercayai mereka setelah memastikan tidak ada firasat yang aneh di tempat ini. Desa Kabut. Mungkin aku akan menyebut desa ini dengan nama itu. Sebuah desa di perbatasan gunung yang diselimuti oleh kabut. Berada di desa ini seperti berada di Indonesia sebelum zaman kemerdekaan. Bangunannya masih bangunan kayu yang seadanya, dan pakaian warganya masih mengenakan kain dan kebaya yang saat ini sudah banyak ditinggalkan oleh anak muda zaman sekarang. Apa mungkin suatu saat aku bisa melihat lagi rakyat Indonesia kembali pada identitasnya, seperti orang-orang Jawa yang mengenakan kebaya, surjan, jari, belangkon, dan mendengarkan tembang-tembang nuansa Jawa yang sering ditembangkan bapak-bapak sambil bekerja. Pantas saja aku merasa nyaman ada di desa ini. Kalau ini bukan kampung lelembut, mungkin aku akan betah tinggal di sini, Pak Sastro, ucap Cahyo yang juga kagum dengan suasana desa ini. Hahaha. Semua kenyamanan yang ada di desa ini juga berkat Bisma. Ayo masuk, biar saya ceritakan. Kami tiba di sebuah pendopo desa sederhana yang biasa dijadikan tempat berkumpul warga desa. Ada papan tulis yang berisikan kegiatan-kegiatan warga desa tergantung di dinding, dan televisi kecil. Aku cukup penasaran juga. Siaran apa sih yang ditonton di kampung lelembut? Dan bagaimana hubungan mereka dengan kampung lainnya? Nan, Cahyo memanggilku sambil memberi isyarat dengan matanya ke salah satu arah. Ada sebuah gong berwarna hitam pekat di sudut pendopo. Dari seluruh hal yang kami lihat di desa tadi, hanya gong itu yang memancarkan kekuatan aneh. Itu gong apa, Pak Sastro? Aku mencoba memastikannya langsung. Itu alasan saya mengajak kalian ke sini. Sebelumnya, monggo, ada beberapa cemilan. Sastro Kecik menggeser makanan yang sudah disajikan sebelum kami datang. Ada kue nogosari, jadah bakar, dan beberapa makanan yang cukup menggugah selera kami. Nah, gini dong. Dengan semangat Cahyo mengambil arem-arem yang disajikan dan membukanya. Monggo, dimakan kalau mau jadi warga sini, lanjut Sastro Kecik sambil tertawa. Mendengar ucapan itu, Cahyo tak jadi memakan arem-arem yang sudah ada di depan mulutnya. Astaga, gak lucu pak, protes Cahyo yang setengah tidak ikhlas meletakkan kembali makanan yang ada di tangannya. Makanya Jul, jangan asal nyosor. Ledekku yang sebenarnya hampir juga kegocek.
Maaf, jangan dimasukkan ke hati ya. Tapi memang sudah tradisi kami untuk menyajikan suguhan ke tamu yang datang. Jadi ini formalitas saja. Ucapnya merujuk pada suguhan-suguhan di hadapan kami. Nggih Pak, saya paham. Balasku, tapi tidak dengan Cahyo. Wajahnya masih kusut karena gagal menikmati makanan tadi. Orang gak bisa dimakan kok disuguhkan. Payah. Gong itu adalah benda yang kami bawa dari sebuah ritual. Kutukan pada gong itu dipercaya bisa memporak-porandakan satu desa. Ucap Sastro Kecik. Kali ini tawanya meredup dan wajahnya terlihat cemas mengingat apa yang ingin ia ceritakan pada kami. Sebuah cerita pun diperdengarkan kepada kami. Sebuah cerita tentang legenda pendekar Sambara. Langit gelap, petir menyambar, hujan turun dengan deras. Alam seolah mengamuk melihat perbuatan manusia yang menodai kepercayaan Tuhan pencipta alam semesta. Dua orang pemuda berdiri di tengah hujan yang enggan untuk berhenti. Sedangkan kilatan yang menyambar menunjukkan bayangan-bayangan besar yang mengelilingi sebuah desa. Mas Bisma yakin? Tanya Bimo yang mulai merasa gentar menyaksikan sosok-sosok itu. Kalau kamu gak yakin, ikut bersembunyi sama warga saja, Mo. Jagain mereka. Bisma berkata tanpa menoleh. Ia terus mengawasi sosok-sosok yang bisa menyerang mereka kapan saja. Bisa saja ini di luar kemampuan kita, Mas. Lawan kita ini bukan lagi roh gentayangan atau setan alas. Bisma menggenggam erat keris Raga Sukma dan menatapnya. Apa bedanya? Tujuannya kan sama, melindungi agar tidak lagi ada nyawa manusia yang melayang atau tersesat di jalan yang dilaknat Tuhan. Mendengar jawaban kakaknya itu, Bimo hanya menghela nafas. Dalam lubuk hatinya yang terdalam, ia memiliki perasaan yang sama dengan Bisma. Namun keraguan masih menghantui dirinya. Masih ada bekas-bekas ritual di desa itu. Sebelumnya desa tempat mereka berada adalah tempat yang damai. Sebuah desa nelayan di mana segala kebutuhan hidup selalu tercukupi dari hasil alam. Sampai suatu ketika desa mereka dilanda bencana. Air pasang, gempa hingga angin kencang mulai melanda desa. Nelayan tak dapat melaut. Hasil bumi pun tak ada yang bisa dipanen. Musibah itu membuat warga desa menderita dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Kelaparan pun melanda desa itu. Letaknya yang jauh dari desa lain membuat hanya sedikit bantuan yang mereka dapatkan. Bencana itu membuat warga desa melakukan sebuah tindakan bodoh. Mereka menganggap semua bencana yang melanda desanya adalah amarah para dewa yang sedang menghukum mereka. Sebagian orang berinisiatif melakukan ritual kuno yang mereka percaya dapat meredakan amarah para dewa. 3 nyawa pun dikorbankan. Nyawa sang pemimpin desa yang dianggap sebagai yang paling bertanggung jawab atas semua dosa-dosa desa. Lalu nyawa perawan tercantik yang dianggap sebagai hadiah untuk para dewa. Kemudian nyawa bayi yang baru lahir sebagai ungkapan bahwa mereka siap memulai lagi dari awal sesuai dengan kehendak dewa. Suara tangis pecah di antara keluarga-keluarga korban. Namun warga yang sudah kesulitan menahan rasa laparnya tak lagi bisa berpikir dengan sehat. Ritual kuno berumur ratusan tahun yang sudah lama ditinggalkan kini dilakukan kembali. Seorang pemuda diwajibkan untuk berpuasa selama 7 hari. Setiap malam ia harus menghabiskan waktunya untuk kungkum di sebuah sendang keramat yang berada tak jauh dari desa. Saat sang pemuda sudah dianggap bersih, ia akan dibawa ke tengah desa untuk melakukan ritual. Sang pemuda akan dijadikan wadah untuk utusan para dewa yang akan mengambil persembahannya. Di hadapan warga desa, beberapa sesepuh membacakan mantra secara bersamaan mengelilingi pemuda itu sepanjang hari. Saat hari mulai gelap, sosok yang dimaksud pun merasuki sang pemuda. Ia sudah tahu apa perannya. Semua terjadi di hadapan seluruh warga desa.
pemuda itu mengakhiri nyawa kepala desa dengan menggorok lehernya. Darah menetes membasahi tanah desa yang ia perjuangkan selama ini. Setelah memastikan kematian itu, ia menghampiri sang perawan tercantik yang sudah disiapkan untuknya. Di hadapan seluruh warga desa, pemuda itu menyetubuhi sang gadis perawan sebagai perantara dewa yang menerima pemberian warga desa. Dan yang terakhir, pemuda itu memakan hidup-hidup bayi yang dipersembahkan untuk para dewa. Suara tangisan bayi memecah keheningan warga yang memandang dengan takut. Sebagai manusia, mereka tidak tega, tapi kebodohan mereka membuat semua hal ini terjadi. Penumbalan yang mereka lakukan berakibat bencana. Ritual itu memanggil ketiga sosok terkutuk yang terikat dengan warga desa. Warga melihat dengan mata kepalanya sendiri ketiga sosok yang tingginya melebihi pepohonan di desanya. Sebagian warga berlutut mengira ketiga sosok itu adalah dewa yang akan menyelamatkan desa mereka. Namun, ketiga makhluk itu malah menertawakan kebodohan manusia-manusia di sana. Sosok itu menghilang begitu saja pada malam itu. Namun warga desa tidak sadar bahwa ketiga makhluk itu sudah menjadi bagian dari desa. Mereka merasuki satu persatu warga sesuka mereka. Tiba-tiba saja ada warga desa yang mati dengan darah yang mengering. Belum lagi ada perempuan-perempuan yang mati mengenaskan tanpa pakaian di hutan-hutan desa. Dan itu semua adalah ulah setan-setan yang muncul karena ritual yang mereka lakukan. Warga desa sadar akan kebodohan mereka. Persembahan kepada dewa yang mereka lakukan malah memanggil tiga iblis kuno yang ingin memangsa seluruh warga desa. Tak sedikit orang sakti yang mereka minta tolong untuk mengusir setan itu dari desa. Namun ikatan perjanjian darah antara warga desa dan setan-setan itu membuat mereka begitu kuat. Setan-setan itu tidak akan berhenti sampai seluruh warga desa mati dan menjadi budak mereka sampai akhir zaman. Sampai perjalanan Bisma dan Bimo membawa mereka sampai di desa itu. Mereka menyadari seberapa mengerikannya keadaan di sana. Nyawa tak lagi ada harganya. Sebagian orang lebih memilih mengakhiri hidupnya sendiri daripada mati oleh siksaan setan-setan itu. Kelaparan hingga penyakit menular sudah menjangkit di desa yang akhirnya terisolasi. Kini ketiga iblis kuno itu sudah ada di hadapan mereka. Di zaman kerajaan dulu, beberapa orang menggunakan jalan pintas untuk mendapat kekuatan. Ada 3 nama yang mereka puja untuk mendapatkannya. Sewantra, sang pembawa kematian, Gawantri, sang pemikat, dan Jurdana, sang wabah. Mereka adalah iblis yang memberi berkat pada manusia-manusia yang haus akan kekuatan, kesaktian, dan pemikat. Ada yang percaya bahwa santet, pelet, dan kutukan berasal dari ketiga iblis itu. Jelas Bisma pada adiknya. Maksudnya, yang kita lawan adalah 3 makhluk itu. Waduh, Bimo memastikan. Bisma mengangguk. Ia sadar bahwa yang akan ia lawan bukan masalah biasa. Kekuatan ketiga makhluk itu sudah diruat di masa itu. Tapi tidak kusangka mereka masih semengerikan ini. Bisma melihat ketiga makhluk yang merasakan ancaman dari keberadaan mereka berdua. Mas Bisma punya rencana enggak? Lindungi saja tubuhku. Di tengah hujan itu, warga mendengar suara-suara tanpa wujud. Suara teriakan, senjata yang beradu, hingga suara menggeram seperti hewan buas. Mata Bimo terus menatap ke segala arah, mengawasi pertarungan tak masuk akal yang dilakukan oleh kakaknya. Tiba-tiba tubuh Bisma memuntahkan darah. Dengan sigap, Bimo menyelimuti tubuh kakaknya dengan ajian pemulih raga yang menjadi keahliannya. Tapi semua tidak berjalan mulus begitu saja. Di sekelilingnya saat ini sudah bermunculan sosok-sosok roh warga desa yang menjadi korban ketiga setan itu. Mereka yang telah mengikat perjanjian dengan setan akan terus menjadi budak setan setelah kematiannya. Kini mereka mengincar Bimo dan tubuh Bisma. Beruntung, mereka berdua bukan manusia sembarangan.
Di tempat itu, Bimo meruat tanah yang telah ternodai oleh darah warga desa yang ditumbalkan. Ia membelenggu roh-roh warga desa yang jadi budak ketiga makhluk itu dengan api yang muncul dari mantra yang ia bacakan. Sementara Bisma yang kewalahan tak mampu untuk mengalahkan ketiga makhluk itu begitu saja. Sebelum kekuatannya habis dan tubuhnya tak mampu bertahan, Bisma menemukan cara. Dalam pertarungannya itu, ia menemukan bahwa desa itu mempunyai 3 benda pusaka yang berasal dari zaman yang sama dengan ketiga setan itu. Sebuah gong, sebuah topeng, dan mahkota kuningan. Dengan bantuan kekuatan keris Raga Sukma, Bisma menyegel ketiga makhluk itu ke dalam ketiga pusaka itu. Sewantra pada sebuah topeng, Gawantri pada gong, dan Jurdana pada mahkota. Bisma hampir saja mati saat melakukan ritual penyegelan. Namun dia yakin bahwa ketiga makhluk itu tidak akan bangkit lagi, kecuali ada kekuatan besar yang mampu menenggelamkan Pulau Jawa yang campur tangan. Setelah Sewantra, Gawantri, dan Jurdana dapat ditaklukkan, desa pun kembali tenang. Gejala alam yang menerpa desa tak lagi terasa mengerikan bila dibanding dengan kutukan ketiga makhluk itu. Sayangnya, dosa yang warga desa lakukan harus dipertanggungjawabkan. Mereka terikat dengan setan-setan yang tersegel di ketiga pusaka itu. Walau sudah bertobat semasa hidupnya, setelah mati mereka masih terus bergentayangan hingga ketiga makhluk itu kembali ke neraka. Roh warga desa yang telah mati pun menciptakan kampung mereka di tempat yang paling tenang, di mana mereka tidak tergoda untuk mengganggu manusia, dan mereka tidak dimanfaatkan oleh manusia. Sebuah hutan yang penuh kabut menjadi pilihan mereka. Gong yang menjadi keramat itu pun ikut bersama mereka. Mereka merasa harus menjaga gong itu dari siapapun yang berniat jahat, sedangkan kedua pusaka lainnya dipercayakan kepada sesepuh-sesepuh yang masih hidup. Namun keberadaannya tidak pernah diketahui lagi. Nama kedua pendekar Sambara pun selalu teringat di benak warga desa. Kedua pemuda yang bukan siapa-siapa berjuang mempertaruhkan nyawanya demi desa yang tinggal menanti ajal. Berkat mereka, warga desa memiliki sisa waktu semasa hidupnya untuk bertobat dan memohon ampun atas ritual terkutuk yang telah mereka lakukan. Kini, roh mereka hanya tinggal menanti sampai waktunya dosa mereka diampuni dan mereka bisa kembali kepada Sang Pencipta. Cerita dari Sastro Kecik sekali lagi membuatku semakin kagum pada Bapak. Kekuatan penyegel dari keris Raga Sukma pun aku tak pernah mengetahuinya. Sebenarnya, seberapa jeniuskah Bapak? Kenapa Pak Lek nggak pernah cerita soal ini ya? Cahyo penasaran, terlihat ketertarikan di raut wajahnya. Kalian saja yang mungkin tidak tahu, sudah berapa ratus orang yang ditolong oleh keduanya. Kalau sampai kalian tidak tahu, berarti mereka memang memberi pertolongan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan pujian, ucap Sastro Kecik. Aku setuju dengan perkataan itu. Bapak dan Pak Lek jarang sekali menceritakan tentang orang-orang yang mereka tolong. Biasanya mereka baru bercerita jika ada kasus serupa yang membuat kami kesulitan. Sekarang masalahnya, ketiga pusaka keramat diincar untuk pagelaran Sewu Lelembut. Hal mengerikan akan terjadi jika pusaka-pusaka keramat berkumpul di satu tempat. Jelas Sastro Kecik. Maksudnya, mereka mengincar gong ini? Cahyo memastikan. Sastro Kecik mengangguk. Ia menceritakan bahwa Raden Girisangkur sudah menguasai pusaka topeng Sawantra. Topeng itulah yang ia gunakan untuk mengumpulkan pengikutnya hingga saat ini. Sedangkan mereka tahu akan ada yang mengambil gong tua yang mereka sembunyikan di balik kabut ini. Tidak ada yang bisa menghalangi jika mereka ingin merebut gong ini. Kekuatan gelap yang dimiliki oleh gong ini bagaikan magnet bagi mereka, ucap Sastro Kecik. Lantas, apa yang harus kami lakukan dengan gong ini? Tanyaku. Tidak ada, balasnya singkat.
Aku benar-benar tidak mengerti dengan ucapan Sastro Kecik. Kalau memang tidak ada yang bisa kami lakukan, untuk apa kami diajak ke tempat ini? Balasku. Mengenali kekuatan lawan juga merupakan strategi peperangan. Setidaknya sekarang kalian sedikit mengetahui tentang kekuatan yang akan kalian hadapi. Selain itu, saya juga berharap kalian mewarisi semangat Bisma dan Bimo yang mungkin bisa menjadi petunjuk dalam pertarungan kalian nanti. Jelas Sastro Kecik. Ngapunten ini Pak Sastro, ngomongnya jangan kayak gitu. Pak Lek Bimo masih hidup kok, masih di Klaten, potong Cahyo. Aku menyikut Cahyo, menegur atas ketidaksopanannya. Lah, bener kan? Pak Lek kan masih hidup, bisik Cahyo. Memang wajah Sastro Kecik dan Mbah Tanggir terlihat bingung. Ia seolah mengingat-ingat sesuatu dan tiba-tiba tertawa. Haha, benar juga. Saat itu Bimo memang masih sangat muda. Sampaikan salamku kepadanya saat kalian kembali, balas Sastro Kecik. Kami pun ikut tertawa mendengarnya. Ternyata dugaan Cahyo benar. Hanya karena bapak sudah meninggal, warga kampung Lelembut pun mengira Pak Lek juga sudah meninggal. Salam kembali Pak Kacik. Tiba-tiba suara yang ku kenal terdengar di dekat kami. Aku menoleh ke arah suara itu dan melihat ada sosok roh yang mendekat ke arah kami. Pak Lek? Benar, itu roh Pak Lek. Aku tidak salah lihat. Ia sedang menggunakan ilmu raga sukmanya untuk menghampiri kami. Bimo, kau sudah setua ini? Sastro Kecik begitu semangat melihat keberadaan Pak Lek. Ia pun spontan meminta teman-temannya memanggil warga desa. Saat itulah keriuhan terjadi. Tidak usah berlebihan Pak Kacik, ucap Pak Lek. Seluruh warga kampung Lelembut mengerubungi Pak Lek. Mereka penasaran dengan keadaan seseorang yang pernah menyelamatkan mereka. Saat itu, aku dan Cahyo hanya menjadi pemeran figuran. Kami menyaksikan bagaimana semangatnya warga desa yang bisa bertemu lagi dengan Pak Lek. Ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang mereka sampaikan pada Pak Lek. Namun Pak Lek membalas seadanya. Karena kedatangan Pak Lek ke sini pastilah atas suatu hal yang mendesak. Setelah menyapa warga desa, Pak Lek menceritakan maksud dan tujuannya ke tempat ini. Apa yang bisa kami bantu Bimo? Tanya Sastro Kecik. Tidak ada Pak Sastro. Saat mereka datang untuk mengambil gong itu, biarkan saja. Menjauhlah dari mereka. Jangan sampai mereka merusak apa yang sudah baik di sini, jawab Pak Lek. Hah? Aku benar-benar heran. Apa memang tidak ada yang bisa kami lakukan agar gong ini tidak berpindah tangan? Bagaimana kalau kita bawa saja gong itu Pak Lek? Biar kita yang menghadapi mereka, ucapku. Pak Lek menggeleng. Ia memperhatikan gong yang mungkin setelah ini akan menjadi masalah untuk kami. Tidak bisa. Jika Gawantri bangkit di tempat ini, hal yang lebih buruk mungkin akan terjadi. Biarkan semua masalah ini berpusat di Lewang Sasar, jelas Pak Lek. Kali ini aku mengangguk mengerti. Kami hanya bisa mempercayai rencana Pak Lek. Berarti Pak Lek ada tujuan lain kan menemui kami? Tanya Cahyo. Wajah Pak Lek terlihat cemas. Ia menyentuh kepalaku dan Cahyo dan menunjukkan sebuah penglihatan. Mas Jagat? Tiba-tiba sebuah penglihatan muncul di kepalaku. Terlihat Mas Jagat berada di sebuah padepokan. Tubuhnya dipasung bersama beberapa orang yang berpenampilan seperti dukun. Wajahnya penuh dengan luka. Pak Lek, apa yang terjadi sama Mas Jagat? Cahyo tak bisa menahan amarahnya. Mereka tertangkap. Lalu Arsa? Arsa bersama Mas Jagat kan? Aku benar-benar cemas. Pak Lek menggeleng dengan wajah penuh kekhawatiran. Pak Lek masih belum menemukan jejak Arsa. Mendengar jawaban itu, aku dan Cahyo segera berdiri. Maaf Pak Sastro, sepertinya kami harus pamit lebih cepat. Teman-teman kami membutuhkan bantuan kami. Sastro Kecik mengangguk mengerti. Ia mempersilakan kami untuk pergi. Namun sebelum kami berangkat, ia membawakan kami sebuah kendi kecil yang berisi ramuan hitam. Bawalah, mungkin kelak akan berguna untuk kalian, ucap Pak Sastro.
Itu adalah ramuan yang dioleskan pada wajah kami tadi. Aku pun punya firasat bahwa suatu saat ramuan ini akan berguna untuk kami. Terima kasih, Pak. Saat semua selesai, saya akan mampir lagi ke sini. Balasku. Kami pun pergi meninggalkan desa. Dan di belakang kami, Sastro Kecik dan warga desa berkumpul mengantar kepergian kami. Secara perlahan, desa itu pun kembali tertutup kabut. Semua hal yang membuatku terkesan di sana kembali tak terlihat dan berganti dengan hutan-hutan yang lebat. Aku akan menuntun kalian sampai keluar. Suara Mbah Tanggir kembali terdengar bersama kemunculan rohnya di hadapan kami. Kami pun mengikuti arahannya hingga sampai di tempat yang aman. Terima kasih, Mbah. Sampai jumpa lagi. Pamitku. Datanglah kapanpun kalian mau. Saya punya firasat bahwa kita akan bertemu lagi dalam waktu dekat. Balas Mbah Tanggir. Kami pun meninggalkan hutan yang merupakan jalan masuk menuju desa Tumbal yang sudah ditinggalkan oleh warganya. Setelah berjalan cukup lama menuju jalan utama, sebuah bis pun melintas dan mengantarkan kami untuk meninggalkan tempat yang penuh misteri itu. Rasa cemas akan keadaan Mas Jagat membuat kami tidak tenang. Tidak hanya kami, rupanya Pak Lek juga mengabari teman-teman yang lain. Sepertinya sesuatu yang mengalahkan Mas Jagat dan Arsa bukan lawan yang sembarangan. Saat ini kami berada di salah satu pedalaman hutan. Ada sebuah pohon besar yang tumbang dan sisa-sisa pementasan di sana. Kami sama-sama tahu bahwa di depan kami sekarang ada ratusan makhluk yang bersiap menghabisi kami. Setelah melewati sungai itu, nyawa kita berada dalam pertaruhan. Peringatan Pak Lek. Kami mengerti, Pak Lek. Hati-hati, kita tidak tahu jebakan apa yang mereka persiapkan untuk kita. Tambah Cahyo. Aku dan Pak Lek sudah menggenggam keris pusaka masing-masing. Sedangkan Cahyo sudah bersama Kliwon. Kami tidak bisa setengah-setengah dalam pertarungan ini. Tepat saat melewati sungai, kami segera berlari menuju sebuah bangunan tua yang ditunjukkan oleh Pak Lek. Ia sudah mencari tahu keberadaan Jagat dengan ilmu raga sukmanya. Ada yang sudah menanti kami di sana. Sebuah keris pusaka yang sudah bersabar cukup lama untuk misi ini. Keris Dasa Sukma. Ayo Dirga, teriakku pada sebuah keris yang telah dirasuki oleh Sukma Dirga. Aku mengambilnya dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah langit. Darah, tumpahkan darah kalian di sini. Aku yakin ini masih di alam manusia. Namun keberadaan makhluk-makhluk berwajah pucat dan roh gentayangan membuat kami seolah berada di alam mereka. Setelah melihat sosok kampung lelembut yang begitu nyaman, sekarang kami malah dihadapkan dengan desa yang dipenuhi oleh setan-setan mengerikan ini. Minggir! Dengan kekuatan Wanasura, Cahyo menghantamkan serangannya ke tanah hingga setan-setan itu tercerai-berai. Sayangnya, tak satu pun dari mereka berniat untuk mundur. Mereka terus bangkit walau tubuhnya terus hancur. Darah kalian akan menyempurnakan kami. Hehehehe. Enak aja, tidak semudah itu Ferguson. Wanasura! Baiklah, sampai di sini dulu cerita pagelaran Sewu Lelembut dari Dioseta. Kita simak kelanjutannya pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah selalu menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Terima kasih untuk support kalian yang sudah mensubscribe, selalu like dan menuliskan komentar untuk menunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.